Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli kue talam di Cipanas, kejauhan. Yang semangat jawab salam, utangnya cepat lunas. Nah, banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa wala amma ba'du. Yang saya muliakan segenap keluarga besar dari Permata Bank, Bapak Ustadz Trio, wasilah beliau saya sampai di sini. Semuanya hadirin tanpa terkecuali via Zoom. Mudah-mudahan semuanya Allah rahmati kita. Kenapa saya bilang semoga Allah rahmati kita? Karena itu yang paling mahal. Kan banyak tuh ya, semoga kita kasih panjang umur, sehat walafiat, barokah, tambah rezeki, macam-macam. Itu bagus kan? Bagus. Tapi kalau manusia nggak dapat rahmat Allah, sayang-sayang. Nah, ini kebetulan judul kita. Sudah pantaskah kita mendapatkan syafaat Nabi? Lah, syafaat itu adalah bagian daripada rahmat Allah. Sebelum kita masuk ke tema, kalau saya boleh gambarkan syafaat itu begini, Pak. Kita pakai celana bolong, ditambal tuh sama tukang jahit. Nambel itu namanya syafaat. Kita pakai baju bolong, ditambal, proses nambel itu syafaat. Lah sekarang kalau nggak pakai baju, kagak pakai celana, apa yang mau ditambal? Assalamualaikum. Sekarang orang sholat kagak, ini foto video, foto. Kebiasaan, Pak. Kemarin di Pamulang tausiah, Pak. Pas lagi mangap di foto, kan kayak mujair lapar ya. Dimasukin Facebook lagi. Pak, saya kata PA juga ini, Pak. Jadi mau foto sama Iksan dulu maksudnya. Gitu. Sampai mana tadi saya lupa? Gak pakai celana. Saya ulang ya. Ini apa jam berapa nih, Pak Ustadz? Jam 3. Emang saya yang golek. Syafaat ibarat nambel pakaian yang bolong. Gitu ya, Pak? Bu. Neng. Oi. Lanjut. Yang belakang dengar saya. Itu yang belakang pahalanya setengah. Karena nyender di tembok ya. Saya ulang, Pak. Syafaat ibarat nambel baju yang bolong, celana yang bolong. Semua yang hadir di sini kan pakai baju bolong, tukang jahit. Itu proses nambelnya syafaat, analoginya. Celana kita bolong, ditambel. Lah sekarang orang itu yang ditambel pakaian bolong ditambel. Orang telanjang bulat, nggak pakai celana, nggak pakai baju, apa yang mau ditambel? Ini gambaran orang tidak dapat syafaat Nabi. Sholat kagak, puasa enggak, ngaji enggak, dengar azan kepanasan, dekat ustadz alergi gatal-gatal. Jadi orang yang dapat syafaat itu yang dasarnya udah ada modal, udah pakai baju, udah pakai celana. Saudara yang saya muliakan, sebelum masuk ke syafaat Nabi, secara etimologi, syafaat itu artinya asyafa'u, menggenapkan. Ada orang punya nilai 8,65. Udah genapin aja lah, jadi 9. Ada orang patungan, temennya sakit, dapat 5 juta,
950.000, genepin aja lah jadi 6 juta. Menggenapkan itu arti etimologi bahasa syafaat. Makanya di Quran ada kan wasyafa'i wal watr. Ada nggak? Demi yang ganjil dan yang genap. Lah secara terminologi, secara istilah, syafaat itu adalah wasilah, perantara agar kita masuk surga atau kita terhalang dari neraka. Syafaat itu adalah wasilah perantara agar kita bisa tarik manfaat atau menolak madarat. Dan syafaat itu diberikan oleh Allah kepada musyaffa'. Siapa musyaffa'? Orang yang berhak memberikan syafaat. Orang yang berhak memberikan syafaat bukan cuma Nabi. Dikatakan syafaat Nabi itu asy-syafa'atul uzma. Karena itu syafaat paling terakhir, Satrio. Sebelum Nabi Muhammad, kita bisa dapat syafaat. Teman-teman yang soleh bisa ngasih syafaat. Anak yang soleh, yang derajatnya lebih tinggi dari orang tuanya secara keilmuan dan agama dan akhlak luhurnya, bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Punten mohon maaf, ada seorang ibu melahirkan sosok seorang bayi, belum akil balik, wafat itu bayi, anaknya. Itu pun anak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Itu contoh perkataan dari Al-Imam Hasan Al-Bisri, aksiru minal asdiqa as-salihin. Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang soleh. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang soleh, yang baik, yang beriman. Banyakin teman-teman yang soleh. Fa inna lahum syafa'atan yaumal qiyamah. Karena teman-teman yang soleh itu nanti di akhirat bisa memberikan syafaat kepada kita. Ini belum syafaat Nabi belum. Ada satu kisah, saudara, di mana ada kumpulan sahabat di dunia tuh, suka duka bersama, main ke sono bersama, pokoknya sahabat dah. Ada sekian orang. Di dalam satu hadis, orang yang sudah wafat itu saling mengunjungi, saudara. Kalau boleh saya sebutkan dalilnya, itu kitabnya namanya Tazkirah Al-Qurtubi. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, ini kopi belum ada juga, Ustaz. Saya nunggu ini nih. Enggak bercanda. Saya ngantuk banget, Pak, tumben ini. Ini acara udah ketiga dari subuh. Besok, ntar malam saya harus ke Riau. Besok pagi di Johor, Malaysia. Kalau ada yang ngundang, ya. Jamaah yang saya muliakan, sampai mana tuh, saya lupa tuh. Enggak bercanda, Ustaz. Tuh kan, Ustaz. Orangnya baper banget, ya. Makasih, Ustaz, ya. Black coffee. Bisa dak Papua, ya. Tadi sampai mana, saya lupa ya. Hadisnya, Pak, ya. Hadis sahih ini. Rasulullah bersabda, ahsinu akfana mautakum fa innahum yatabahawna wa yatazawaruna fi kuburihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbaguslah kain kafan jenazah kalian. Jadi kalau ada jenazah, keluarga, sahabat, siapapun, kalau kita bisa pakaiin kain kafan yang rada bagusan. Pernah dipakein kain kafan nggak, Pak? Melototin saya nanya, belum ya? Kalau saya udah pernah, Pak. Saya udah pernah. Ya, tapi bukan saya bangke, bukan.
Karena saya ada satu thariqah, bagaimana usaha untuk mengingat kematian. Jadi kita dikafanin Pak, begitu ya, biar kita ingat mati tujuannya. Jadi hidup itu lebih mawas diri. Itu kain kafan ada yang rada murah, mahalan, bang khair, ada yang mahal sekali. Nah, kalau kita punya orang tua, kita punya saudara, kita punya guru, kita punya mertua, siapapun yang kita cinta, mereka yang wafat, Rasul mengatakan perbagus kain kafannya. Apa kata Rasulullah? Fa innahum yatabahawna. Karena para jenazah itu, para almarhumin almarhumah, mereka saling bangga-banggaan. Mohon maaf, yang mana yang kain kafannya rada murah, yang rada dekil endekomel belel, tepok, dia rada malu. Yang mana ada jenazah kain kafannya rada bagusan, dia bangga, saudara. Kayak model kita, karena orang yang mati sama seperti yang hidup. Tuh, itu orang yang pakai kain kafan murah aja dia malu. Apalagi anaknya almarhum, almarhumah yang gak pernah doain almarhum, mauluan lagi dia. Jelas sampai sini? Jelas? Jelas sampai jelas? Yang kedua, setelah bagusin kain kafannya, wa yatazawaruna bainahum, almarhum saling mengunjungi. Saya bersahabat sama bapak, sama abang Khair, berkunjung soal ngumpul, sekongkok. Di sana begitu juga, saudara. Sebelum di akhirat itu namanya alam barzah, alam kuburan. Mereka saling mengunjungi. Apakah sorga? Miniatur taman sorga tepatnya. Nah, ini ada satu kisah. Beberapa sahabat berkumpul di dunia. Si fulan mati duluan nih, meninggal duluan si fulan A. Kemudian nggak lama si fulan B. Katakan ada 5 sahabat. Begitu limanya meninggal dunia, dia kumpul. Lah, kita cuma berempat ini. Si Paul mana Paul? Lah, belum mati, lumayan mati ya, belum. Kata teman yang meninggal belakangan, udah sebelum gua mati 2 tahun duluan dia. Lah terus dia kemana pergi itu? Jadi 5 orang sahabat di dunia, Pak. Begitu di akhirat, begitu di alam kubur, dia kumpul lagi tuh. Tapi yang kumpul bukan berlima, cuma berempat. Yang satu kemana? Di sini kagak ada. Rupanya di kapling sebelah. Kenapa di kapling sebelah? Karena nih temennya yang 5 nih, lempangan mancing, dia mancing. Tapi yang 4 waktunya ngaji, dia ngaji. Waktunya sholat, dia sholat. Yang satu mancing 3 hari 3 malam kagak pulang. Ada yang tukang mancing nggak sini, Pak? Jawab dah. Jadi kalau mancing itu kan hobi ya, Pak. Saya juga mancing di Cinangka situ. Yang saya pancing lele, Pak, bukan konde. Alhamdulillah, ya Allah, jazakallah. Makasih Pak Ustaz, ya. Lah ini encer banget sih. Thank you so much. Ustaz TA. Makasih Ustaz ya. Ya Allah, biar tambah rezeki. Nah. Baik, paham. Ada 5 Mbak apa manggil sih sini? Neng. Paham nggak? 5 sahabat di dunia, begitu mati semuanya, yang terakhir bilang, kok kita cuma berempat? Si Paul mana? Kata yang pertama mati duluan. Lo belum mati masih hidup, lo nunggu di sini. Kata yang mati terakhir, udah duluan Bang. Sebelum gua mati udah dia duluan 2 tahun. Tapi nggak ada di kampling itu. Oh, rupanya nyantol di sakor. Masalakakum fi sakar, qalu lam nakum minal musallin. Quran. Allah bilang kepada penghuni neraka sakor, ente kenapa masuk neraka sakor? Kata itu penghuninya, qalu lam nakum minal musallin. Ya Allah, dulu kami nggak sholat. Nih yang 5 sahabat
lempangan main bola bareng, lempangan nge-gym bareng, lempangan udut bareng, lempangan touring bareng. Tapi yang 4 mau sholat, yang 1 mancing mulu. Yang 4 ngaji, yang 1 ngobjek tanah mulu. Tanah siapa diukurin, hasil mah kagak. Di sana sama, Pak. Yang 4 pada kumpul, yang 1 keluar kaprinya. Tapi dia masih sholat, bolong-bolong. Tapi dia masih puasa, bolong-bolong. Akhirnya dalam satu riwayat terkata, itu teman-temannya nyari informasi, temannya ada di neraka. Dilongokin dia tuh, bang tolongin gua bang, tolongin. Lu bangor sih, orang suruh ngaji lu ngayap. Lu bangor sih, lu suruh nikah janda lu godain, kagak beres banget lu. Lu suruh ngaji ogah, lu main judol mulu. Nih, gua kasih tuh pahala gua. Sampai pahala temennya habis, masih banyak banget dosanya. Temennya datang satu lagi, bang masih kurang bang, itu masih digodok. Nih, lu ambil lagi. Jadi temen itu bisa ngasih syafaat. Teman kita habis pahalanya, saudara. Ada nggak dia punya orang tua yang soleh? Atau sebaliknya, orang tua yang terjerembab di neraka, tapi anaknya yang soleh, hafiz Quran, anaknya seorang ustadz, seorang ustazah, itu bisa ngasih syafaat. Saudara yang saya muliakan, termasuk bayi itu, bayi yang emak bapaknya redo, ketika anak kandungnya wafat belum akil balik, maka dalam satu hadis sahih dikatakan itu orang tuanya sebelum masuk surga, itu anak kecil tuh, si bayi akan di depan pintu surga, disuruh masuk sama malaikat Ridwan. Cil, masuk cil, bentaran om. Emang apa? Nunggu bokap nyokap? Oh yaudah tunggu situ. Udah ribuan tahun. Cil, lu gak masuk juga? Ah, Om Ridwan cewek nih. Bentaran. Lagi nunggu ini bapak emak. Dari cerita ini kita harus mengartikan syafaat itu sesuai proporsinya. Jangan mentang-mentang dapat syafaat langsung masuk surga, belum tentu. Nih, anak kecil yang meninggal dunia, bayi yang wafat, emak bapaknya redo, dia kata Rasulullah di depan pintu surga tidak mau masuk surga kecuali bareng ayah ibunya. Iya benar, dia akan lebih cepat menarik ayah ibunya ke dalam surga kalau ayah ibunya soleh dan solehah, yang seharusnya jarak tempuh ke surga itu 1 juta tahun pamannya. Tapi karena redo nih anak yang meninggal duluan, bisa ketarik seharian. Dasarnya bapak emaknya udah soleh solehah, ada amal ibadah. Jangan sampai kayak tadi kasusnya, udah jutaan tahun malaikat Ridwan suruh masuk lagi. Cil, masuk udah sono surga. Gak mau om mah. Emang apa? Bapak lama banget sih. Nah ini dia. Tuh bocah kagak tahu. Emak bapaknya di neraka, saudara. Ini harus saya luruskan. Di tengah-tengah masyarakat ada satu ungkapan yang sering berkembang. Ada seorang ibu sedih betul, seorang ayah sedih karena apa? Anaknya wafat. Baru 4 bulan, baru sebulan, baru 2 tahun. Nih kata tetangganya nih Ustaz Trio. Neng, tong, udah lumayan enak, lu udah punya celengan di sana. Paham gak gini? Pernah dengar gak begitu tuh? Pernah dengar gak Pak? Yang belakang dengar saya gak? Usia dia tidur. Dengar saya gak? Pernah dengar gak ungkapan di masyarakat, anak yang kecil mati, kata orang tetangganya Pak, lumayan enak, lu udah punya celengan di surga. Gitu kan, cepat masuk surga ntar. Pernah dengar begitu nggak? Ustaz Trio pernah dengar? Neng pernah dengar Neng? Jangan nganggur aja jawab sayang. Nah kan gitu enak tuh, ketawa senyum indah bak rembulan di malam purnama. Jadi kalau lemongan ketawa dah. Cuma ada 2 golongan yang gak bisa ketawa,
orang sakit sama banyak utang. Manyun aja. Saya ulang sekali lagi. Ungkapan orang di kampung saya nih, Bang. Neng, lu mah bersyukur dah. Lu udah punya celengan di sorga, cepat masuk sorga. Ini salah. Salahnya kenapa? Kalau kita mengeneralisir, memukul rata, padahal itu bayi akan narik emak bapaknya cepat masuk surga kalau dasarnya bapak emaknya orang soleh. Ini bapak emaknya PA, lakinya belegug. Tahu belegug nggak? Minum es krim ditiup, dipikir panas, belegug dong gitu mah. Kata emak bapaknya gini, mah udah mah tenang aja mah, kita pasti masuk surga. Anak kita kan udah di sono, ntar kita langsung nyusul, udah punya password. Emang di surga ada ordal? Kagak ada. Ma bapaknya kagak sholat, ma bapaknya kagak puasa, ma bapaknya tukang gibah, dagang suka curang, ngurangin timbangan, ngurangin takaran, korupsi, manipulasi data, rekayasa fakta. Katanya gampang cepat masuk surga. Salah total. Itu anak akan narik orang tua ke surga, tapi orang tuanya itu direndam dulu di neraka. Jadi tidak ada sejarahnya syafaat itu akan langsung memasukkan ke dalam surga. Adanya hisab ya begitu sudah. Nih syafaat anak udah, teman udah, guru begitu juga guru. Kita ngaji, kita belajar di pesantren, di majelis ilmu, di tempat kajian. Satu saat ada orang masuk neraka. Contohnya umpamanya belum lempengan mandi junub dibahas tuh, baru lempengan toharoh. Air yang boleh untuk berwudu, boleh bersuci ada 7. Air ini. Rukun wudu, anggota yang wajib wudu, ini. Belum sampai bab mandi junub. Si fulan jemaah meninggal dunia. Udah keluarga. Artinya dia udah bersenggama dan udah ada praktek mandi junub. Tapi mandi junubnya salah. Karena belum dapat ilmunya tuh, dia masuk neraka. Karena tidak akan sah wudu kalau mandi junubnya nggak beres. Begitu kan? Halo? Halo? Assalamualaikum. Tidak akan sah wudu kalau mandi junubnya nggak beres, nggak sah. Karena mandi junub itu ngangkat hadas besar. Kalau wudu ngangkat hadas kecil. Sama aja kita kalau mandi junubnya nggak beres, sama kita masih junub tapi wudu, sholat sah nggak? Ini orang baru dapat mandi wudu, kemudian air-air yang untuk toharoh, bab mandi junub belum, meninggal dunia. Dia mati itu meninggal dunia. Gurunya bilang, ya Allah, kalau kau berkenan, itu jemaah saya, dia bukannya salah, belum dapat babnya. Ya emang dulu masalah, emang dia gagal ngaji. Tapi dia udah ngaji, ya Allah tolongin. Nah, ditarik tuh sama gurunya. Karena belum dapat bab. Kesempatan ini mungkin sedikit saya bahas. Kalau mandi junub, waduh ini panjang nih Ustaz nih, ceritain. Tapi nggak apa-apa ya. Saya ngeliat mukanya bersih-bersih semua nih mas. Tampang-tampang ahli surga, tampang-tampang banyak uang. Tapi kok tampang-tampang banyak masalah. Begini Pak, dikit-dikit nih ya. Pernah denger nggak jembatan Shiratal Mustaqim? Itu kagak bener itu mah. Kagak ada jembatan Shiratal Mustaqim. Yang ada as-sirat yang betul tuh. Yang betul itu adalah urutannya nih Pak. Mati alam kubur.
Alam kubur, dibangkitkan dari kubur, kiamat ya, padang mahsyar. Habis padang mahsyar dikumpulin, kita ke apa itu namanya, hisab, dihisab amalan kita. Makanya tukang hisab rokok rada lama cinta tuh, kecuali dia bagi-bagi ustadz rokoknya cepat itu mah, insya Allah. Marlboro jarum black lah saya mah ya, ceplosan. Dihisab amalannya, terus nanti ada namanya mizan, timbangan. Nah setelah mizan itu, sebelum surga dan neraka ada namanya as-sirat, jalan yang panjang, lama, panas. Di jalan itu ada 7 jembatan gitu. Bukan jembatan Shiratal Mustaqim, bukan. As-sirat namanya. As-sirat itu jalan yang di jalan panjang itu ada 7 jembatan, dan jembatan, setiap jembatannya malaikatnya beda-beda yang nunggu. Kita mau masuk sono. Malaikat yang pertama nanya tentang syahadat. Syahadat nggak? Syahadat. Puasa, zakat, haji 5. Nah ini perhatiin, ada 7 jembatan. Jembatan yang ke-6 dan yang ke-7 itu malaikatnya beda-beda juga. Bapak jemaah tahu, di jembatan yang ke-6 malaikat nanya tentang apa? Malaikat bertanya di jembatan ke-6 tentang perkara kamu sudah benar belum mandi junub. Yang ditanya mandi junub. Ini hadis. Kalau saya bohong sambar geledek bareng-bareng. Ya gue juga, oh gak air putih doang sambar geledek. Ada kopi ya, boleh saya ngopi dulu? Kok dingin sih? Kopi yang sehat tuh tanpa gula, Pak. Hitam. Min masyrubatil aulia, sebagian dari minumannya para waliullah. Kalau saya bukan waliullah, waliyar saya mah. Saudara yang saya muliakan, kita ngomong lagi nih. Jembatan yang ke-6, malaikat tanya tentang apa? Mandi junub. Ini saya nggak usah bahas yang ke-7 nih, nggak usah. Manusia akan dihisab amalannya tentang ibadah, sholat, puasa, zakat, tidak sempurna kalau mandi junubnya kagak sah. Saya junub nih Pak, saya junub nih, hadas besar, saya sholat, sah nggak? Jawab dong. Bodoh amat ya. Saya sah nggak? Saya sholat, sah nggak? Sekarang saya wudu, tapi masih mandi junub, masih belum junub. Masih belum mandi junub, saya uduk, sah nggak salat? Saya udunya 17 kali, sah nggak? Kenapa? Karena hadas besarnya belum keangkat. Jadi berkaitan, sholat tidak sah tanpa wudu, wudu tidak akan sah tanpa mandi junub. Makanya di jembatan ke-6 yang ditanya tentang perkara mandi junub sama malaikat. Nah ini guru kasih syafaat nih, si fulan masuk neraka, apa sebabnya? Mandi junubnya mambak maur. Kok bisa begitu? Dipikir mandi junub tuh asal mandi pakai sampo. Nawaitul ghusla rafil hadasil akbar fardun lihatal jebur. Salah. Semua rukun ibadah kita awalnya adalah niat. Ingat, niat itu dalam hati, bukan diucapkan. Kita sholat tadi di sini. Usolli fardhu zuhri. Ingat Pak, Bu, itu bukan niat. Melafazkan niat, ngucapin niat, sunnah, nggak wajib. Yang wajib dalam hati. Muqtarinan bi fi'li. Bareng ketika takbiratul ihram. Allah. Dalam hati, ya Allah, saya niat sholat zuhur, fardu makmum lillahi ta'ala. Itu yang begitu, yang wajib. Wudu. Begitu basuh muka, nawaitul wudu'a. Kita baca sunnah, begitu basuh muka, saya niat wudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Begitu mandi junub, yang sering-sering nih, nawaitul ghusla rafil hadasil akbar, fadla jebur, itu salah, itu aja salah. Belum rukun yang kedua. Salahnya di mana Pak Ustadz? Tadi kan saya bilang, ini semua imam mazhab begitu, termasuk Imam As-Arifin, Imam Samudra, sama juga.
Jadi wajib bareng dengan perbuatannya. Boleh saya diri? Bapak, ibu mandi pakai shower apa ciluk? Ciduk. Ada yang di padasan nggak? Ya, keciduk dari ciduk nih, ciduk nih. Kalau pakai shower, ntar analogi aja. Saya niat nih ya. Nawaitul ghusla lirafil hadasil akbar fardun lillahi ta'ala. Baca nggak apa-apa. Perhatiin Pak. Neng, perhatiin ya. Pok, perhatiin Pok. Ini ciduk nih. Ambil air. Hah? Apa Pak? Iya, ini tangan, tangan. Masa pakai lidah ya? Kadang-kadang tangan Pak, pegang ciduk kan, ambil air. Jelas semua? Perhatiin semua. Begitu air basuhan pertama jatuh ke tubuh kita, baik dari kepala duluan, badan atau kaki, pertama kali jatuh dalam hati, barengin saya niat mandi untuk angkat hadas besar, fardu lillahi ta'ala. Itu wajib begitu. Ya bahasa. Ini dia nih. Makanya kudu ngaji sepanjang zaman begitu. Jangan sampai kita ngaju kemana-mana, mandi junub kagak bener. Tuh ketahan tuh ntar di jembatan kena. Kata barusan nih jemaah, gue kagak yakin Pak Ustadz. Begini, kita ulang pertama. Secara bahasa niat itu apa? Al-qasdu, bermaksud. Secara istilah, definitif, yang namanya niat itu qasdu syai' muqtadinan bi fi'li. Bermaksud sesuatu, dalam hal ini mandi, bermaksud mandi dibarengin dengan perbuatan pertama air jatuh ke tubuh kita. Kalau pakai shower, kita nyalain, pas kita tuh grojogannya tuh di padasannya, nah itu niat di situ. Kalau kita nyemplung di swimming pool, lempangan pas nyemplung dalam niat dalam hati. Jamaah yang saya muliakan, satu saat saya bahas lagi nih ya. Itu baru satu udah salah tuh. Ntar ngaji sama Ustaz Triono. Ini jemaah kagak tahu. Taunya memandi junub niat sama ghusla pakai sampo. Dia kata sampo wajib. Pakai sampo nggak wajib. Kalau pakai sampo wajib, zaman Nabi Muhammad nggak ada Head and Shoulder, Pantene, Lifebuoy, nggak ada. Nggak pakai sampo, buat nopo-nopo. Karena rukun yang kedua, ta'mimul ma' ala jami'il badan, meratakan air ke seluruh tubuh. Nih, ronggak-ronggak semua. Neng, saya sedikit mau ngomong sedikit prinsip, tapi sedikit tabu. Tapi ini ilmu, boleh ya? Boleh ya? Jawab apa? Bodo amat. Begini Pak, kasih tahu istri Bapak nih ya, jangan sampai nanti lantaran perkara ini kita udah di surga ketarik lagi. Wabil khusus perempuan, ketika meratakan air ke seluruh tubuh, tidak akan masuk itu air ke farjinya, ke alat vitalnya, kecuali wayajibu ayyakudna, kecuali perempuan wajib jongkok. Jadi kalau ada perempuan mandi junub dari awal sampai akhir diri, saya ulang, kalau ada perempuan mandi junub dari awal sampai akhir mandi junub diri aja, udah pasti nggak sah. Kenapa? Karena dia tidak bisa meratakan seluruh tubuhnya dengan air. Beda dengan laki-laki. Kata ulama, li'anna hunaka lafaif. Karena di dalam farji wanita, alat vital wanita ada lipetan-lipetan. Dia tidak akan masuk air basuhan mandi tersebut kecuali dalam kondisi jongkok. Ntar periksa ya, terperiksa gitu, pakai kaca apa, ya lipetan-lipetan ada gitu. Ini kata ulama, lah tidak akan merata itu air kecuali wajib kondisi jongkok. Jadi ibu, mbak, empok, kalau mandi junub, ratain dulu tuh. Lempangan basuh alat vitalnya jongkok kayak cebok. Habis itu baru diri lagi, baru sah. Ketiga yang sering salah nih, Ustaz. Syafaat Nabi sedikit ya, kita geser dulu. Yang lebih prinsipil. Yang sering salah orang. Mandi junub nih Pak. Niatnya udah, dalam hati udah benar tuh, mamanya. Jebur. Mandi, jebur, belum ngerata, timpa sampo, timpa, terus ratain, rata semuanya,
Tapi jangan lupa, ratanya air tersebut karena pakai air sampo. Itu tidak sah. Karena itu air bukan suci mensucikan. Kalau teknisnya yang betul pakai sampo, begini caranya. Niatnya begitu air pertama tubuh kita kena tuh, niat dalam hati, saya niat wajib. Niat mandi wajib. Lillahi ta'ala. Kedua, ratain semuanya tubuh kita tanpa sampo, tanpa sabun. Ratain semuanya. Rongga mulut, hidung, kuping, semua. Semak belukar, kubul dubur, semuanya kena. Kalau udah rata sekali, baru timpa sampo. Ini belum rata, udah timpa sampo. Diratain, kagak sah. Karena ratanya dengan pakai campuran air sampo. Bisa dipahami? Ayo kita cross check. Ya Allah, belum dapat syafaat Nabi, ketahan. Ketahan di jembatan ke-6. Kata gurunya gini, ya Allah, ini sahabat saya salah emang mandi junubnya, tapi lempangan saya mau bahas besok dia udah meninggal dan dia ada niatan masih mau ngaji lagi. Ya Allah, tolong syafaatmu. Karena gurunya bilang begitu, masuk surga. Allahu Akbar. Yang terakhir, syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat anak kagak dapat karena banyak banget dosanya. Syafaat temen kagak dapat, ya temennya biang kerok juga. Syafaat gurunya kagak dapat juga, saking tebel kayak oli dia punya dosa. Baru syafaat Nabi. Syafaat Nabi itu pernah ditanya Rasulullah dalam hadis sahih, ya Rasulullah, man as'adun nas bisyafa'atika yaumal qiyamah, atau kama qala Rasulullah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di surga? Mohon maaf, nanti di akhirat. Sahabat nanya, siapa umat Nabi yang paling bahagia dapat syafaatnya? Maka dengan gamblang Rasulullah mengatakan, merekalah orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ikhlas dari hatinya dan jiwanya. Berarti kalau kita bisa sederhanakan begini Pak, apalagi kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita bisa sempurnakan, sederhanakan. Orang Islam itu kan syahadat Islam. Berarti orang Islam tanpa terkecuali dia akan dapat syafaat Nabi. Tapi ujungnya nih, ujungnya dipakai ikhlas dengan hatinya dan ikhlas dengan jiwanya. Jadi orang masuk Islam bukan karena pengen kawin sama cewek, ceweknya Islam, dia ikut Islam. Atau sebaliknya. Ada proyek raksasa, kuncinya tuh ada si bos anu muslim, dia masuk Islam juga karena si bos, enggak itu, tapi ikhlas karena Allah. Satu saat ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau pernah mengatakan miftahul jannah la ilaha illallah, kunci surga adalah la ilaha illallah. Apakah orang yang berzina masuk surga ya Rasulullah? Ya, orang yang mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Wa in zana, sekalipun dia berzina. Wa in sarqa, kalau dia nyolong, dia korupsi. Wa in sarqa, sekalipun dia korupsi. Wa in qatala, sekalipun dia membunuh, masuk surga. Ini hadis sahih, kalau kita terapkan di masyarakat pasti ada jiwa pesimis. Ya Allah, enak betul ya kita yang taat, yang tunggang-tungging ibadah, surganya kayaknya belum pantas buat kita. Masa baca hadis itu yang jablay masuk surga, koruptor masuk surga, preman tukang bunuh masuk surga, enak banget dibang la ilaha illallah. Boleh saya minum dulu? Saya biasanya kalau syuting di TV One, MNC itu susu. Jadi
Enggak, ini air putih doang. Kopi pahit lagi. Wailah. Bapak Ibu, pahamin hadis itu sesuai porsinya dan proporsinya. Begini, tadi Nabi udah bilang, kunci surga apa? Apa Pak? La ilaha. Kita nih pernah ngucapin itu nggak? Syahadat dong. Pasti masuk surga nggak? Itu jabla itu Muslim, KTP-nya Muslim, Islam, masuk surga. Ini ahli surga yang hadir depan kita nih. Ini semua ahli surga. Bidadari surga. Amin apa? Paksa amat sih. Amin apa? Saya doain biar cepat masuk surga. Jangan. Tewas dulu. Biar panjang umur semua sehat. Yang jablay masuk surga ini orang-orang solehah muslimah di masjid ini masuk surga. Sekarang Bapak orang-orang baik, orang-orang mulia, orang-orang santun masuk surga insya Allah. Yang korupsi masuk surga, yang bunuh masuk surga. Apa bedanya? Ini makanya kalau nerapin hadis matengin. Kita butuh yang namanya syarah penjelasan dari sosok seorang mursyid guru. Sekalipun ngaji langsung dari YouTube, Ustadznya Syekh Ahmad YouTubuddin, Ustazah Hajah Siti Googliyah, nggak bakal sampai sanatnya kayak orang impoten, ada tapi kagak ada, ilmunya banyak tapi kagak ada nurnya. Siapa orang ngaji langsung Al-Quran, langsung hadis, apalagi itu tidak punya guru sandaran. Fa'ilmuhu inda ahli ilmi kal adad. Ilmunya seperti tidak ada. Iya, baina sama wasumur, antara langit dan sumur sudah. Lah, maksudnya apa? Ya jelaslah kunci surga syahadat. Tapi orang yang soleh, orang yang soleha mudah-mudahan kayak model kita, mudah-mudahan masuk surganya mah duluan. Itu jablay, koruptor, tukang bunuh, tukang bokep, semuanya sudah masuk surga, masuk pasti, karena kunci surga syahadat. Tapi nyantren dulu di darul jahannam. Itu yang jadi masalahnya. Yang jadi masalah mau nyantren dulu nggak? Ingat saudara, dosa paling kecil nih. Kamu divonis, kenapa malaikat? Kamu pernah betak sendal khotib Jumat. Sendal khotib Jumat dibetak. Begitu ketangkap sama Hansip, kenapa lu betak sendal khotib? Nyari barokah Pak Kiai. Ini maling soleh banget nih. Waalaikumsalam. Dosa enggak? Dosa enggak? Sama aja kayak nyolong baca bismillah dulu. Kita korupsi yuk biar berkah. Fatihah, Fatihah. Dosa enggak? Dosa. Nah, divonis. Kamu divonis 1 hari di neraka. Sehari. Jangan kata begini, Pak. Yes, asik cuma sehari. Goblok. Quran mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau ada orang divonis 1 hari digebugin di kuburan, digebugin di neraka, itu artinya 1000 tahun sudah. Biasa. Nauzubillah min zalik. Nih kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Saudara yang saya muliakan, jam lama amat sih ya kalau sih, heran saya. Kalau di TV One kan per 8 menit iklan, Pak. Iya kan? Iya, tuh dia paham tuh. Iklan plus transfer masuk blub 26 juta. Enggak, ini lagi cerita aja. Gua bayangin kalau 1,5 jam, saudara. Ya, udahlah, nggak usah pikirin. Sampai mana tadi saya lupa tuh. Sampai mana Pak? Itu kan udah tuh. Oh, itu udah tuh, udah. Atau lagi. Sudah ya.
Mudah-mudahan ketemu ntar nih. Emang dasar banyak dosa. Begini Pak, ada satu nih, orang bilang begini. Orang Baduy nanya sama Nabi. Nabi lagi tausiah. Baduy motong omongan. Ya Rasulullah, nanya dong. Ya silahkan. Mata sa'ah. Kapan kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Ini orang nanya boten-boten aja. Nanya marupun udu ya. Marupun mandi junub. Kiamat ditanya. Tapi Nabi nggak matain semangat orang. Ente nanya tentang kiamat kapan terjadi, emang ente udah siap apa? Gitu kan kata Nabi. Kata tuh Baduy, Ustaz, enggak ada ya Rasulullah. Salat saya sedikit, gak banyak bawa pahala, tapi modal saya cuma satu. Saya cinta Allah dan saya cinta baginda. Apa kata Nabi dalam hadis Bukhari? Anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu, kamu akan dikumpulkan oleh Allah dengan yang kau cinta, masuk surga. Nih, love is blind. Can you understand what the meaning of that? Pusing, yes ayah. Muntah masih toge, yes. Emang apa artinya itu? Love is blind. Salah, dilarang merokok, itu artinya. Nah, ini cinta kan? Zaman sekarang cinta sama Nabi. Zaman sekarang cinta sama guru, sama ulama, sama habaib. Cinta buta, tapi lompat pagar. Contoh, karena gurunya Habib, gurunya ulama, gurunya kiai, gurunya biang wali, tapi masih nggak sholat, tapi masih nggak puasa. Wah, semua ditabrak. Guru kan wali. Begini, untuk menutup kisah ini, Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi ada buah karya yang monumental sedunia, orang nggak kenal. Kitab Riyadhus Shalihin, jajaran kumpulan hadis-hadis sahih yang ditores oleh Imam Nawawi. Dijelaskan dalam kitab tersebut, hadisnya sahih, saudara. Ada seorang budak Nabi Muhammad namanya Mid'am. Ini Mid'am satu saat dimerdekakan oleh Nabi Muhammad. Setelah dimerdekakan, diganti namanya. Itu Mid'am jadi Kirkiroh. Siapa? Kirkiroh. Ya Rasulullah, saya kan udah merdeka, boleh nggak saya tetap berkhidmat menservis baginda? Oh silahkan. Nabi mau pergi, semua perlengkapan dia yang siapin. Mau perang, dia ngikut perang. Sampai-sampai Bapak Ibu, dia dikasih amanah oleh Allah, oleh Rasulullah untuk menjadi leader, menjadi pemimpin dalam distribusi harta rampasan perang. Jadi kalau umat muslimin perang tuh Bang Khair, menang nih kaum muslimin, maka yang kalah itu dia punya kuda buat kita. Nah, ghanimah namanya. Baju besi, semuanya. Itu namanya ghanimah. Dia wajib masuk ke Baitul Mal, kas negara, yang akan mendistribusikan rekomendasi Nabi Muhammad. Tapi yang langsung mendistribusikan adalah Kirkiroh. Sampai sini jelas? Ibu, sampai sini jelas? Kalau mau perang, Kirkiroh di depan Nabi. Ya Rasul di belakang aja ya Rasulullah. Emang kenapa? Kalau ada anak panah kena dirimu, saya tidak redo. Biar dia tembus dulu dada saya. Saya siap mati untuk dirimu ya Rasulullah. Cinta sama Nabi, gurunya Nabi Muhammad, siap jiwa dan raga untuk mati Rasulullah. Suatu saat di perang Tabuk kalau tidak salah, ada itu anak panah nyasar. Targetnya adalah Nabi Muhammad. Kena ke dada Kirkiroh. Kirkiroh mati bersimbah darah di medan laga. Syahid kalau kata konsep fikih mah. Sahabat nangis, semua nangis, ya Allah, masukkan Kirkiroh ke dalam surga, angkat derajatnya, ya Allah rahmati dia. Kata sahabat, di situ ada Nabi Muhammad. Nabi langsung jawab, la huwa finnar. Tidak, Kirkiroh ada di neraka jahanam. Ini gurunya yang bilang, Nabi Muhammad yang bilang. Apa cintanya Kirkiroh, hebatnya Kirkiroh, siap mati untuk Rasulullah. Tapi gurunya mengatakan Kirkiroh ada di neraka jahanam. Mustahil, Rasulullah bohong, saudara. Sahabat terdiam 1000 bahasa, nggak ngomong. Akhirnya sahabat semuanya ke rumah Kirkiroh.
Dicari apa sebabnya Nabi mengatakan kira-kira ada di dalam neraka. Oh, ada bebe, barang bukti. Rupanya ada mantel. Mantel yang harusnya diberikan kepada si fulan, kira-kira demen dikorupsi. Itu mantel second di pasar Taman Puring paling pego 150.000, saudara. Dia demen, saudara, dikorupsi, nggak dikasih, khianat, korupsi, mantel di neraka. Siapa gurunya? Nabi Muhammad. Siap mati dengan Rasulullah, cinta, ahli ibadah luar biasa, di neraka, saudara. Sekarang jawab pertanyaan saya, siapa guru kita? Siapa kita? Kerjaan kita korupsi, kerjaan kita masih suka maksiat. Oh, guru goma enak, biang wali. Tidak ada manusia yang lebih hebat daripada Rasulullah. Kira-kira aja masuk neraka, apalagi kita. Inilah ngaji. Jangan sampai bablas. Cinta boleh. Itu si Baduy, cinta langsung masuk surga karena lempeng. Kira-kira cinta sama Nabi siap mati, ada bengkoknya. Itu tibang mantel. Bagaimana kita? Semen dimakan, kabel dikorupsi, aspal dihajar, saudara. Inilah akhir zaman. Kalau ngaji itu bang sekedar lifestyle, buat apa, saudara? Inilah dia. So, ini apa melototin saya nih? Inilah dia ngaji, mengkaji. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Jadi rem kita. Nauzubillah min zalik, kalau sampai anak bini kita juga masuk neraka. Karena kata Nabi, setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, itu daging jadi neraka. Anak neraka, bini neraka, rumah tangga hancur, anak residivis yang satu macam-macam. Inilah dia. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik untuk menjalankan semua rangkaian ibadah ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah catat kita sebagai penghuni surga tanpa mampir di neraka. Amin ya rabbal. Cukup, Ustaz? Ya. Doa. Sekalian doa. Ya, beda harga, Ustaz. Baik, kita angkat tangan kita, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma atina afdala ma tuti ibadakas salihin ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.